Halo semuanya, saya mau kasih kalian rekomendasi dua laptop harga 10 jutaan yang oke banget di awal tahun 2022 ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Rekomendasi laptop yang pertama yaitu Infinix InBook X2 yang versi i7. Nah, pertama-tama kalau kita lihat dari bodinya, ini hampir sama dengan yang versi sebelumnya, yaitu Infinix InBook X1, di mana punya bodinya itu metal, dan di bagian depan kita lihat bagian layar, yaitu diklaim 100% sRGB. Dan ukuran layarnya ini 14 inch, Full HD IPS, dan sudah anti-glare. Lalu kalau kita lihat di bagian depan lagi ada kamera, yaitu 720p 30 fps dual starlight. Nah, dual starlight ini keren banget karena di sebelah kamera, di sebelah webcamnya itu ada dua lampu, di mana lampu ini bisa membantu kita waktu kita mau video cam di waktu atau di tempat yang gelap. Nah, masuk ke bagian bobot, yaitu bobotnya ringan banget, sekitar 1,24 kg. Nah, untuk prosesor yang dipakai yaitu prosesornya i7 generasi ke-10 dengan 4 core 8 thread. Nah, untuk bagian RAM yaitu 8 GB DDR4 dual channel. Nah, tapi sayangnya di laptop ini RAM-nya hanya bisa 8 GB dual channel karena tidak bisa di-upgrade lagi, nggak ada slot tambahan. Lalu untuk SSD penyimpanan yaitu 512 GB NVMe M2 PCIe 3.0. Lagi-lagi laptop ini tidak sediai slot tambahan buat SSD. Nah, untuk laptop ini Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, yang terbaru Wi-Fi 6, tapi dia masih pakai Wi-Fi 5, dan Bluetooth-nya 5,1. Untuk Windows-nya sudah yang terbaru yaitu Windows 11. Di bagian konektor kita lihat di sebelah kiri yaitu ada HDMI 1,4, USB 3.0 tipe A, USB 3.0 tipe C, dan support DC-in, DP output, dan transfer data. Lalu kalau kita pindah ke sisi kanan yaitu ada micro SD reader, USB 3.0, Type-C, headphone jack 3,5 mm, USB 3.0 Type A, dan security lock. Nah, kalau kita lihat di bagian keyboardnya, keyboardnya ini cukup oke karena ada backlight-nya dan desainnya sebenarnya standar, hanya saja kelemahannya yaitu tidak ada fingerprint di bagian touchpad-nya. Lalu kita masuk ke bagian performa, yaitu yang pertama dites di Adobe Premiere Pro CC 2021 dengan mengedit video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik itu membutuhkan waktu 7 menit 26 detik untuk merender. Dan masuk di bagian gaming, yaitu yang pertama game CSGO itu 720p dengan settingan low bisa jalan di sekitar 75-100 fps. Lalu untuk Dota yaitu 720p fastest skill 100% bisa jalan di rata-rata 45 hingga 52 fps. Lalu kalau GTA 5 yaitu resolusi 720p dengan settingan normal bisa jalan di 30 fps, dan game yang terakhir yaitu Genshin Impact 1080p settingan lowest bisa jalan di sekitar 45-60 fps. Untuk bagian baterai yaitu pemakaian normal bisa sekitar 8 jam. Nah, untuk harganya sendiri yaitu 9.999.000. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya berikut speknya. Rekomendasi laptop yang kedua yaitu Acer Swift 3 SF314. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari desainnya. Desainnya ini warnanya silver ke arah putih. Kesannya itu modern ya. Warnanya ini umum, tidak eksklusif ataupun glamor. Nah, bahan dari laptop ini menggunakan aluminium. Walaupun bukan plastik, tapi laptop ini tergolong cukup ringan dengan bobotnya itu hanya 1,2 kg.
Nah, karena AMD nggak ada Thunderbolt, maka kita bisa lihat di bagian konektornya, yaitu di bagian kiri, yaitu ada USB Type-C 3.2, HDMI, dan colokan power, serta USB 2.0, jack 3,5 mm, dan sayangnya laptop ini tidak ada card reader. Lalu kalau kita lihat di bagian keyboard dan touchpad standar dan warnanya senada sama laptopnya. Di bagian kanan bawah laptop ini ada fingerprintnya. Untuk bagian layar, yaitu layarnya sudah 14 inch, resolusinya Full HD, dan panelnya IPS sRGB. Masuk ke bagian spesifikasi, yaitu yang pertama, prosesor dari laptop ini menggunakan Ryzen 5500U. Untuk grafiksnya menggunakan AMD Radeon Graphics. Bagian RAM yaitu 16 GB LPDDR4 dual channel. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5,1, dan laptop ini sudah dilengkapi dengan HD webcam. Untuk aplikasi di dalam laptop ini yaitu sudah ada Windows 10 dan Office Home Student 2019. Apabila kalian mau upgrade Windows-nya ini ke Windows yang terbaru yaitu Windows 11, itu bisa juga dan free tanpa dipungut biaya. Nah, yang disayangkan laptop ini SSD NVMe bisa di-upgrade, tapi RAM-nya sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Nah, kalau kita tes performance di Cinebench R15, editing 4K sebenarnya lancar-lancar aja. Tapi kalau mau main aman di Full HD lebih oke dan dijamin kenceng. Lalu untuk ekspor Full HD video preset itu membutuhkan waktu sekitar 7 menit 36 detik. Nah, untuk gaming score 3D Mark 3521, sebenarnya laptop ini cukup oke kalau kita buat gaming, tapi memang laptop ini nggak dikhususkan buat gaming ya, tapi lebih dikhususkan untuk laptop kerja. Nah, kalau kita tes di Valorant, yaitu bisa jalan sekitar 100 fps, settingan rata kiri atau settingan lowest. Nah, masuk ke bagian baterai, yaitu baterainya bertahan sekitar 10 jam apabila itu silent mode, power saving, video playback, dan Wi-Fi on. Apabila pemakaian normal mungkin bertahan sekitar 7-8 jam. Harga dari laptop ini yaitu 10.999.000, dan apabila kalian mau lihat spesifikasi lengkapnya, berikut speknya. Kesimpulan dari kedua laptop ini sama-sama bagus. Memang harganya berbeda agak jauh, yaitu sekitar 1 jutaan. Tapi intinya kalau kalian lebih mentingin ke bagian prosesor, di mana yang Infinix InBook X1 itu prosesornya i7. Nah, kalau kalian lebih mementingkan di bagian RAM ataupun internal storage, lebih baik saya sarankan untuk beli yang Acer Swift 3. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.